Halo Sri People, aku Tias. Di video kali ini, aku bakal bagiin beberapa tips ampuh buat mengembangkan digital marketing agency. Mulai dari website sampai customer retention, semuanya bakal aku kupas tuntas. Penasaran kan? Simak videonya sampai selesai ya. Ketika agensi udah mencapai target jumlah klien yang diinginkan, mungkin kalian bakal mulai mikirin cara biar agensi kalian makin naik lagi nih skala dan performanya. Beberapa poin penting yang perlu diperhatiin ada website, reputasi brand, human resource, dan teknologi. Tergantung kalian mau ngembangin yang mana duluan, intinya buat bikin agensi makin gede, kalian harus bisa ngehandle alur kerja dengan mantap, ningkatin exposure, dan pastinya ningkatin akuisisi klien sebanyak retensi pelanggan. So, langsung aja yuk kita bahas beberapa metode yang bisa dilakuin untuk ningkatin pertumbuhan digital marketing agency kalian. Kita mulai dengan optimasi aset terpenting yaitu website. Sebagai pemilik agency, kalian pasti udah paham ya pentingnya SEO buat website. Karena SEO yang optimal bakal ngebantu nunjukin kredibilitas agency kalian. Jadinya nih, calon klien bisa lihat seberapa hebat agency kalian dalam ngebantu ningkatin strategi pemasaran digital marketing mereka. Selain itu, optimasi website juga penting banget buat hasil pencarian lokal. Ini bermanfaat banget buat digital marketing agency yang lebih sering nargetin atau ngehandle daerah-daerah spesifik. Strategi SEO lokal, termasuk informasi bisnis yang akurat, kata kunci berbasis lokasi, dan konten yang ditargetin ke daerah tertentu, bakal ngebantu mastiin calon klien di daerah kalian bisa gampang nemuin agensi kalian. Gak cuma itu, ikutin perkembangan algoritma mesin pencari itu juga penting banget ya. Soalnya Google dan Bing terus-menerus mengupdate algoritmanya buat kasih informasi yang paling relevan. Coba deh kalian follow pakar-pakar SEO dan rajin baca postingan blog terkait industri yang lagi dijalanin buat tetap update sama setiap perubahan algoritma. Jangan lupa optimasi website setiap kali ada fitur baru yang dirilis biar tetap kompatibel dan unggul di pasaran. Kalau sampai sekarang kalian belum dapat hasil SEO terbaik, pertimbangin juga buat audit website agensi kalian dan cari tahu faktor-faktor yang masih kurang oke. Beberapa elemen yang perlu dicek di website termasuk seberapa baik kalian ngelola back-end-nya, kecepatan loading halaman, dan juga user experience-nya. Selanjutnya, layanan hosting yang kalian pilih juga bisa berpengaruh signifikan pada performa, keamanan, dan kesuksesan digital marketing agency kalian secara keseluruhan. Makanya penting nih buat mastiin website kalian pakai layanan hosting yang terbaik, soalnya ini krusial buat ngebangun eksistensi online yang kuat dan ngasih pengalaman yang positif buat klien maupun pengunjung. Kalian bisa cek Niaga Hoster dan pilih layanan hosting yang sesuai dengan kebutuhan digital marketing agency kalian. Niaga Hoster punya banyak paket pilihan dengan bantuan pelanggan 24/7, fitur keamanan canggih dengan SSL gratis yang otomatis terinstall di website kalian, dan kemudahan kelola hosting di panel. Biar bisa lebih hemat, pilih durasi 48 bulan dan jangan lupa pakai kode kupon NH10 buat dapetin tambahan diskon 10%. Next, elemen yang perlu diaudit di website kalian adalah kecepatan loading halaman. Kalian bisa cek seberapa cepat loading website pakai tool Google PageSpeed Insights. Dengan tool ini, kalian bakal dapetin beberapa suggestion untuk optimalin kecepatan website. Contohnya, bisa kompresi gambar tanpa nurunin kualitasnya. Minimalkan HTTP request dengan cara menggabungkan file dan manfaatin loading asinkronisasi buat elemen-elemen yang non-esensial. Terus, pakai Content Delivery Network buat distribusi konten ke server-server di seluruh dunia, ngurangin beban server dan ningkatin waktu loading. Di Niaga Hoster, fitur ini dikembangin secara internal buat mastiin kecepatan terbaik buat pelanggan. Selain itu, penting juga buat perbaiki kode, minimalin pengalihan dan prioritasin konten penting buat rendering yang lebih cepat. Rutin pantau dan analisis performa website buat identifikasi area-area yang bisa ditingkatin dan pastiin pengalaman pengguna yang ngebut dan lancar. Lanjut lagi, ada 2 faktor krusial buat dipertimbangin dalam merancang user experience yang baik, yaitu struktur navigasi yang tertata jelas dan desain yang responsif. Website yang dioptimasi dengan baik bisa ningkatin pengalaman pengguna secara keseluruhan, gampang dinavigasi, dan bikin pengunjung lebih gampang buat nemuin informasi yang dicari. Ini juga ngurangin bounce rate sekaligus mendorong waktu kunjungan yang lebih lama, dan akhirnya ngasih tahu mesin pencari kalau website kalian beneran punya informasi yang berkualitas.
Di sisi lain, desain website yang menarik secara visual dan intuitif bisa kasih kesan pertama yang positif loh. Ini berguna banget buat nunjukin profesionalisme dan kompetensi agensi kalian, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap agensi. Jangan lupa pastiin desain website kalian responsif dan berfungsi lancar di semua perangkat mulai dari desktop sampai smartphone. Pastiin juga struktur websitenya tertata rapi, buat konten yang bermanfaat dan buat internal link ke halaman-halaman yang relevan di website. Satu lagi nih yang nggak kalah penting, konten di website juga perlu diatur pakai label dan kategorisasi yang intuitif. Manfaatin teknologi AI emang nggak berkaitan langsung sama praktek SEO, tapi strategi yang satu ini bisa kasih perubahan besar dalam manajemen website. AI udah terbukti bermanfaat banget di industri teknologi buat bikin workflow jadi makin sederhana. Dan kalau kalian belum pernah coba deh buat implementasi AI di beberapa task. Misalnya, pertama, analisis data. Pakai fitur AI kayak ChatGPT atau Google Bard bisa menghemat waktu buat menilai performa kampanye, melihat tren dan ngasih saran bermanfaat buat mengoptimalkan strategi digital marketing agency kalian. Terus buat optimasi tingkat konversi, kalian bisa pakai fitur AI buat analisis traffic website dan identifikasi area mana aja yang bisa diperbaiki buat naikin tingkat konversi. Bisa juga pakai chatbot AI buat customer support. Ini berpengaruh banget untuk ningkatin user experience dan ngurangin beban kerja tim customer support kalian. Terus riset keyword. Fitur AI bisa bantu identifikasi kata kunci dan frase relevan yang dicari target audiens kalian. Informasi ini bisa dipakai buat optimalkan konten dan metadata website kalian. Terakhir, untuk optimasi konten, pakai AI buat bantu optimasi konten website. Contohnya nih, AI bisa ngebantu cari kesalahan grammar dan salah eja, sekaligus ngebetulin errornya, ningkatin keterbacaan konten, dan nyaranin kata kunci dan frase yang relevan. Metode selanjutnya yaitu dengan bangun eksistensi yang kuat di media sosial. Metode ini sekarang menjadi salah satu strategi SEO off-page terbaik buat ningkatin visibilitas. Dengan eksis di media sosial, kalian bisa menjangkau audiens yang jauh lebih luas, meningkatkan exposure brand sekaligus koneksi dengan calon klien. Tapi gimana sih cara membangun eksistensi yang kuat di media sosial? Sini aku kasih tahu caranya. Pertama, yang harus kalian lakuin yaitu melakukan riset pasar secara menyeluruh biar kalian nggak perlu repot-repot aktif di semua platform media sosial. Tahap riset ini penting banget buat memahami demografi dan preferensi target audiens kalian. Jadi kalian bisa cari tahu platform media sosial mana yang paling mereka sukai dan menyusun strategi terbaik buat maksimalin impact nantinya. Setelah kalian tahu platform mana yang mau dijadiin fokus, menyesuaikan tipe konten yang diposting juga bakal jadi lebih mudah. Contohnya kalau agensi kalian fokus ke B2B, LinkedIn bisa jadi platform yang tepat buat ngebangun dan ningkatin brand awareness. Tapi kalau agensi kalian lebih berorientasi visual, mungkin bakal lebih sukses kalau pakai Instagram dan Pinterest. Next, buat konten menarik. Platform media sosial berputarnya cepet banget, makanya attention span audience pun biasanya terbatas. Nah, visual berkualitas tinggi kayak foto atau video yang menarik perhatian bisa jadi fondasi strategi media sosial yang efektif. Coba deh posting gambar yang unik atau desain grafis berkualitas tinggi buat mencuri perhatian audiens dan nunjukin profesionalisme agensi kalian. Pakai CTA yang simple dan jelas buat menarik penonton untuk ngelakuin tindakan yang kalian mau, kayak misalnya mengunjungi website, daftar newsletter, atau ngasih komentar, nge-like, atau sekedar share postingan. Jangan lupa juga pakai gaya bahasa yang ringkas dan menarik ya. Oke, metode berikutnya yaitu dengan membangun dan mempertahankan reputasi yang positif demi kesuksesan agensi kalian. Reputasi positif ngebantu buat menarik klien baru dan mempertahankan mereka dalam jangka panjang. Reputasi juga bisa dibilang sebagai aset penting buat mastiin agensi kalian tumbuh dan sukses secara berkelanjutan. Nah, biar agensi kalian makin sukses lagi nih, simak poin-poin berikut ya buat diterapin ke bisnis kalian. Yang pertama adalah kalian harus bisa ngebuktiin kualitas layanan bisnis kalian yang sebenarnya. Makanya penting banget buat ngejaga standar tinggi yang udah bawa kalian sukses sejauh ini. Prioritasin komunikasi klien dengan merespons email dan pesan secara cepat tanggap. Aspek ini nantinya bisa nunjukin profesionalisme, bangun kepercayaan, dan buktiin dedikasi kalian kepada klien. Selain itu, tunjukin juga kinerja yang berkualitas tinggi secara konsisten.
Pastiin setiap kampanye mulai dari pembuatan konten sampai penempatan iklan bisa nunjukin keahlian dan kreativitas tim kalian. Pantau tren industri dan teknologi yang berkembang biar bisnis tetap unggul dan kalian selalu bisa ngasih solusi yang inovatif kepada klien. Terus, pertimbangin juga deh buat personalisasi layanan untuk memenuhi kebutuhan setiap klien yang berbeda-beda. Tunjukin kalau kalian paham dan menghargai tantangan atau tujuan mereka masing-masing. Asah pola pikir yang berfokus pada hasil dengan memfokuskan pada metrik dan hasil yang nyata buat nunjukin impact yang sebenarnya dari layanan yang kalian berikan. Poin berikutnya, mengumpulkan feedback dari pelanggan. Ini juga nggak kalah penting buat menyempurnakan strategi dan peningkatan kepuasan klien. Salah satu metode efektifnya, kalian bisa coba sediain formulir feedback di dalam kampanye email atau di website agency. Pastiin formulir ini dibuat ringkas dengan pertanyaan yang spesifik sesuai layanan kalian dan bisa juga bikin survei setelah suatu project selesai buat ngumpulin lebih banyak insight. Metode lainnya yaitu dengan ngadain diskusi rutin dengan klien sebagai kesempatan bagi mereka buat berbagi pendapat dan menyampaikan kendala yang mereka alami. Kalian bisa pakai platform kayak Google My Business dan minta klien buat nulis review di listingan milik digital marketing agency kalian. Ajak klien yang udah memakai layanan kalian buat bagiin pengalaman mereka karena ulasan positif bisa ningkatin reputasi online dan exposure. Poin selanjutnya yang gak kalah penting yaitu adakan program referral. Informasi positif dari mulut ke mulut bisa jadi salah satu strategi untuk mengembangkan digital marketing agency yang paling efektif sekaligus hemat biaya. Klien yang puas bisa juga menjadi influencer buat merekomendasikan layanan kalian ke orang lain. Nah, kalian bisa nih manfaatin ini dengan ngadain program referral. Caranya bisa dengan kasih komisi untuk referral, yaitu kasih diskon atau layanan gratis ke klien yang merekomendasiin agensi kalian ke pelanggan baru. Jangan lupa perkuat hubungan positif dengan mengirim pesan apresiasi yang personal, seperti ucapan terima kasih atau hadiah kepada klien yang berhasil mendatangkan pelanggan baru. Terus, manfaatkan testimoni media sosial dengan memposting feedback positif dari klien di website kalian atau materi marketing lainnya untuk tingkatkan kredibilitas dan dapetin makin banyak referral. Poin selanjutnya yang bisa kalian coba adalah membangun koneksi dengan influencer. Strategi marketing ini punya banyak keunggulan loh. Makanya sekarang ini banyak banget bisnis dan brand yang gencar buat kerjasama dengan influencer. Keunggulan pertamanya, influencer bisa jadi jembatan langsung ke audiens aktif yang udah ada buat ningkatin exposure brand kalian lebih jauh lagi. Endorsement atau rekomendasi influencer ampuh banget buat ningkatin kredibilitas dan kepercayaan agensi kalian sehingga bisa ngeyakinin calon klien buat nyoba layanan kalian. Kolaborasi ini bisa menghasilkan konten dan testimoni untuk memperkuat portofolio agensi kalian. Kedua, influencer bisa kasih insight tentang tren pasar dan preferensi audiens sehingga membantu maksimalin strategi marketing kalian. Terakhir, koneksi ini juga bisa memperkuat visibilitas agensi, mendorong pertumbuhan, dan membangun eksistensi yang kuat di industri. Selain kolaborasi jangka panjang dengan influencer, kalian bisa ngadain acara online dan undang mereka untuk mengisi acara dan berbagi tips. Nah, metode selanjutnya yaitu agensi harus bisa mempertahankan jumlah kliennya. Menentukan batas jumlah klien bisa ngebantu agensi kalian biar nggak kelebihan atau kekurangan klien. Strategi ini juga bakal ngebantu kalian buat bikin pendekatan yang lebih personal. Apalagi dengan jumlah klien yang masih manageable, kalian bisa dedikasi lebih banyak waktu dan resource untuk setiap klien biar strategi yang dilakukan tetap efektif dan menghasilkan kinerja yang berkualitas tinggi. Dengan ini juga, kalian punya peluang lebih besar untuk menjaga retensi klien dan mendukung tim biar tetap dapetin work-life balance yang sehat. Jadi, karyawan pun bisa fokus bekerja dengan baik tanpa mengalami stres apalagi burnout. Selain itu, klien yang dipilih dengan cermat juga membantu kalian buat fokus ke industri atau niche yang lebih spesifik, sehingga agensi kalian pun bisa nunjukin spesialisasi yang lebih spesifik untuk menggait lebih banyak klien di sektor tersebut. Ini juga bisa ngebangun hubungan yang lebih kuat dengan klien, karena agensi kalian bisa lebih fokus untuk memahami dan memenuhi kebutuhan unik setiap klien. Dan terakhir, jumlah klien yang masih dalam kapasitas kalian juga bisa ngasih ruang buat terus tumbuh berkembang dan ningkatin skala agensi kalian. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengulik peluang baru, membuat layanan yang inovatif, dan terus berekspansi tanpa menurunkan kualitasnya. Metode berikutnya yaitu kembangkan beragam layanan di digital marketing agency kalian. Ini berpeluang buat agensi kalian untuk jadi partner yang lebih fleksibel bagi bisnis yang punya banyak kebutuhan.
Ditambah, ini bakal menarik spektrum calon klien yang lebih luas dan akhirnya ekspansi ini bisa bantu untuk ningkatin pendapatan kalian deh. Mengerti kebutuhan klien itu penting banget buat nentuin layanan apa yang perlu kalian tambahin. Caranya dengan riset pasar dan wawancara klien yang udah ada. Informasi ini bisa kalian jadiin acuan buat kasih layanan yang paling bermanfaat bagi target audiens. Misalnya, kalau suatu industri butuh iklan media sosial canggih, kalian bisa sesuaiin layanan tersebut. Dengan mengerti ekspektasi performa dan tujuan yang mau mereka capai, kalian bisa kasih layanan tambahan yang bisa meningkatkan strategi marketing mereka secara keseluruhan. Menawarkan layanan tambahan ini bisa kasih nilai tambah bagi klien dan memperkuat hubungan antara agensi kalian dengan klien. Pendekatan kolaboratif ini pun bisa ningkatin kepuasan dan loyalitas klien. Lanjut lagi ke metode buat mengembangkan digital marketing agency, yaitu kalian bisa menarik calon pelanggan lewat kombinasi strategi iklan organik dan backlink. Iklan organik melibatkan pembuatan konten yang berkualitas, yang nggak cuma promosi tapi juga relate sama target audience. Konten ini bisa macem-macem, mulai dari postingan blog, video informatif, sampai update terbaru di media sosial. Perhatiin juga kalau kebanyakan pengunjung website nggak bakal langsung jadi pelanggan, kecuali kalian kasih alasan ke mereka. Nah, disinilah pentingnya membuat magnet pelanggan. Bisa dengan kasih konten berkualitas tinggi kayak ebook, cheat sheet, atau template buat dapetin informasi kontak pengunjung. Terus mulai proses lead nurturing sampai mereka siap buat berkomitmen sama agensi kalian. Selain itu, kalian juga bangun kepercayaan dan kredibilitas dengan kasih informasi yang benar-benar bermanfaat dan membantu mengatasi masalah calon klien. Ini bisa bikin agensi kalian kelihatan kayak pakar industri dan hasilnya bisa membangun basis audiens yang setia. Faktor penting lainnya yang bisa dilakukan yaitu penggunaan backlink. Utamakan membuat konten yang berkualitas tinggi dan bisa di-share untuk menghasilkan backlink secara organik. Bisa berupa panduan lengkap, studi kasus informatif, atau infografis berbasis data. Bisa juga dengan webinar atau workshop tentang tren pemasaran digital yang lagi ngetren untuk menarik perhatian dan bikin website lain jadi tertarik untuk mengutip dan nge-link ke event agensi kalian. Digital marketing agency nggak akan berkembang kalau yang handle hanya 1 atau 2 orang untuk mengerjakan banyak pekerjaan di layanan digital marketing agency kalian. Jadi kalian bisa lakukan outsourcing sebagian pekerjaan ke para freelancer ditambah dengan ngerekrut tim internal yang tepat. Selain itu, begitu kalian rekrut lebih banyak orang buat tim, kalian juga menciptakan budaya perusahaan yang positif dan penting buat kesuksesan agensi dalam jangka panjang. Ini berarti menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif, tempat setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi buat berkontribusi yang terbaik. Kalian bisa lakukan ini dengan apresiasi pencapaian karyawan, misalnya lewat pujian simpel waktu rapat atau kasih bonus berbasis kinerja. Gak cuma itu, komunikasi terbuka juga jadi kunci budaya positif. Dorong staf buat sampein ide dan masukan yang jujur dan membangun buat mendorong rasa tanggung jawab dan keterlibatan. Ini bakal ngebantu setiap anggota tim dan seluruh bagian agensi buat tumbuh dan berkembang. Metode terakhir, kalian harus fokus pada retensi klien dan akuisisi klien. Kepuasan klien bisa dijadikan acuan untuk ukuran kesuksesan agensi dan membantu pertumbuhan agensi kalian ke depannya. Klien yang puas lebih memungkinkan untuk retensi atau balik lagi, bisa ngasih rekomendasi ke orang lain, dan tentunya ngasih feedback positif. Ini membantu digital marketing agency buat membangun basis klien yang sehat. Waktu pertama memulai agensi, fokus kalian pasti lebih ditujukan buat nyari klien baru kan? Nah, kalau kalian mau makin berkembang pesat, strategi ini harus tetap dilakukan bersamaan dengan juga menjaga klien yang udah ada. Nah, ini nih aku kasih beberapa cara buat ningkatin kepuasan dan retensi klien. Bisa dengan sediain layanan berkualitas dan pastikan kampanye direncanakan dan dieksekusi dengan standar tertinggi. Selalu targetkan agar hasil sesuai dengan ekspektasi awal. Terus bangun loop feedback klien karena komunikasi yang jelas adalah kunci. Lakukan diskusi berkala, kasih update, dan adakan sesi feedback secara rutin buat ngerti perspektif klien. Ditambah, lakukan edukasi klien. Adain workshop atau webinar buat bantu mereka paham detail-detail pemasaran digital. Kalau klien ngerti nilai dan usaha di balik strategi yang kalian lakukan, mereka bakal lebih ngehargain layanan agensi kalian dan tetap loyal. Jangan lupa kasih nilai tambah lebih dari yang tertulis di kontrak. Kasih benefit ekstra kayak laporan tambahan, layanan gratis, atau diskon buat kontrak yang lebih lama. Terus, selesaikan konflik segera apabila ada dan tanggapi masalah dalam waktu singkat
buat nunjukin komitmen agensi kalian demi mendapatkan kepuasan klien. Nah, itu tadi beberapa strategi yang efektif buat membantu mengembangkan digital marketing agency kalian. Bisa tulis di kolom komentar ya, kira-kira strategi mana yang bakal kalian coba. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin tips website lainnya. Terima kasih udah menonton video ini, sampai ketemu lagi, bye-bye!